Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tafarkan Priyadi. Di sini saya akan menjelaskan dan menjabarkan jawaban dari soal yang telah disediakan pada PTF Lab Explore Social Engineering Teknik. Oke, di sini saya mendapatkan dua perintah, yaitu pada part pertama menjawab soal yang telah disediakan, lalu pada part kedua yaitu membuat Cyber Security Awareness Poster. Oke, pertama-tama langsung saja kita menjawab soalnya. Saya telah membuka link berikut untuk referensi dari jawaban yang akan saya ungkapkan. Berikut adalah webnya. Oke, kita lanjut. Kita mulai pada pertanyaan pertama. Apa itu byting? Lalu, apakah kamu mengeklik USB drive pada web tersebut, dan apa yang terjadi pada sistem dari korban? Oke, pertama kita ke byting dulu. Oke, di sini byting adalah proses proses dari salah satu cara cyber security attack, yaitu dengan membuat korban jatuh dalam perangkap yang telah kita buat dengan menggunakan hobi atau ketertarikan dari korban tersebut. Misalkan korban tersebut menyukai musik rock, maka biasanya kita akan memberikan link atau USB drive seperti pada contoh berikut, berisikan tentang musik-musik rock atau kesukaan dari korban. Lalu jika kita mengeklik USB ini, maka korban akan mengambilnya dan memasukkannya ke dalam komputernya. Maka komputernya tersebut akan terinfeksi oleh virus dan malware yang telah dipasang oleh pelaku dari baiting tersebut. Oke, kemudian apa itu solder surfing, dan device apa yang sering digunakan untuk melancarkan aksi solder surfing, lalu informasi apa yang telah didapatkan. Oke, kemudian kita beralih ke soal pada saat korban sedang memasukkan suatu data atau suatu informasi, contohnya username atau password untuk login ke suatu web atau ke suatu account, dan biasanya pelaku biasanya akan berada tepat di sekitar korban supaya bisa mengetahui data yang akan diinputkan oleh korban. Contohnya seperti ini. Korban sedang fokus dengan layar komputernya dan sedang login menggunakan username dan juga passwordnya. Lalu pelaku akan tepat berada di belakangnya, memata-matai kegiatan dari korban dan akan mendapatkan username juga password untuk masuk ke suatu account dari korbannya. Oke, dari kegiatan di sini, device yang sering digunakan adalah smartphone atau kamera yang biasanya sangat mudah untuk melakukan kegiatan merekam atau mengambil suatu gambar. Dengan demikian, maka pelaku dapat mengambil data dari si korban secara diam-diam. Oke, kemudian soal berikutnya, apa itu pretexting? Lalu tipe informasi apa yang diminta oleh cyberkriminal? Lalu apakah kita akan jatuh terperangkap seperti korban? Oke,
kita lanjut ke pretexting. Pretexting di sini adalah suatu cara pelaku cyberkriminal dengan menirukan suatu, bisa disebut operator atau ahli dari suatu perusahaan atau apapun itu, untuk mengelabui si korban supaya bisa mendapatkan informasi dari korban. Misalkan di sini ada pelaku yang tampaknya sedang berpura-pura sebagai karyawan IT, menelpon seseorang korban di sini. Oke, jika kita klik Halo. oke, maka pelaku akan meminta beberapa informasi seperti nama, lalu gelar, dan juga kantornya, serta nomor pegawainya. Di sini terlihat jelas bahwa pelaku sangat ahli dalam bidang komunikasi, sehingga korban secara tidak sadar telah jatuh ke dalam perangkap oleh pelaku dan memberikan informasi data diri yang dibutuhkan oleh pelaku. Oke, kemudian soal berikutnya, di dalam contoh phishing, trik apa yang digunakan pelaku untuk menjebak trik apa yang digunakan oleh penyerang untuk menjebak pelakunya dalam website jebakannya, lalu apa yang dilakukan oleh website jebakan. Oke, kita lanjut saja ke phishing. Oke, pelaku membuat suatu jebakan yang tertera bahwa ini dari suatu bank kepada si korban. Nah, di sini korban jika tidak teliti dan tidak hati-hati, maka korban tersebut akan dengan gampangnya terkecoh oleh jebakan ini dan mengikuti setiap langkah-langkah yang harus atau dituntut oleh website jebakan ini. Misalkan di sini pelaku menyuruh untuk korban mengeklik link tersebut, maka korban akan mengeklik link ini dan akan diberi username dan passwordnya. Lalu pelaku akan mendapatkan username serta password dari korban secara langsung, dan korban tidak akan mengetahui bila pelaku telah menjebak dirinya sendiri. Oke, kemudian lanjut kepada soal berikutnya. Apa perbedaan phishing dan juga spear phishing atau wolling? Oke, di sini saya akan menjelaskan spear phishing terlebih dahulu. Sebenarnya spear phishing hampir sama dengan phishing, tetapi bedanya adalah spear phishing lebih dikhususkan untuk suatu orang. Contohnya di sini suatu CEO atau CFO dari suatu perusahaan supaya pelaku dapat mendapatkan informasi dari korbannya. Oke, kebanyakan metode yang dilakukan spear phishing hampir sama dengan phishing, misalkan dengan email tersebut, dan jika korban tidak jeli atau teliti, maka korban akan jatuh ke dalam perangkap yang telah disiapkan oleh pelaku, sehingga pelaku dapat mendapatkan informasi yang diinginkan. Oke, soal berikutnya, data apa yang diklaim oleh penyerang pada contoh tersebut, dan apakah kita akan terjebak pada perangkapnya? Oke, tadi adalah masuk ke materi scareware atau ransomware. Kita langsung saja klik. Oke, di sini pelaku telah mengeklaim bahwa
eh, komputer dari korban telah akan diblok karena Facebook login, credit card detailnya, email account loginnya telah tersadap atau tercuri oleh cyberkriminal. Oke, setelah itu pelaku menginstruksikan bahwa korban harus menghubungi dengan tenggat waktu 5 menit ke depan supaya komputernya tidak akan di-disable. Oke, jika korban tidak teliti, maka korban akan langsung melakukan panggilan kepada pelaku dan pelaku akan meminta sejumlah uang untuk si korban agar bisa menebus data-data dan informasi yang telah dicuri, dan kemudian pelaku tersebut akan mengembalikan datanya biasanya jika korbannya telah mentransfer uang yang diminta. Oke, kemudian what is the attacker requesting the victim to get the data back? Oke, di sini pada contoh yang tadi pelaku meminta sejumlah uang agar data dan informasi korban bisa kembali dan komputernya tidak di-disable. Oke, pertanyaan berikutnya, apa itu tailgating? Oke, kita masuk ke tailgating. Hai. Tailgating atau bahasa Indonesianya bisa disebut membuntuti atau mengekor adalah suatu kegiatan memata-matai yang dilakukan oleh penipu. Biasanya penipu tersebut akan menyamar sebagai kurir atau teknisi atau cleaning service supaya bisa masuk ke suatu gedung yang tidak bisa diakses oleh sembarang orang. Di sini pada contohnya misalkan korban akan masuk ke suatu gedung yang memiliki sistem keamanan seperti berikut, tetapi tadi ada pelaku tailgating yang menyamar sebagai kurir. Di sini jika korban telah memasukkan akses dan pintunya terbuka, maka si pelaku memasuki korban supaya bisa memasuki suatu gedung yang memiliki akses terbatas. Oke, untuk pertanyaan berikutnya, berikan 3 cara untuk menghindari social engineering attack atau penyerangan social engineering. Oke, untuk pertanyaan berikut saya akan menjawabnya dengan menunjukkan poster yang telah saya buat di sini karena saya disuruh untuk menggunakan PowerPoint untuk membuat poster tersebut, maka saya telah membuat posternya menggunakan PowerPoint. Contohnya seperti berikut. Ya, di sini saya membuat poster tipe dan pencegahan cyber attacks. Di sini misalkan contoh tipenya phishing dengan beberapa definisi singkat atau pengertian singkat tentang tipe cyber attack-nya. Kemudian di sebelah kanan adalah salah satu cara pencegahan dari cyber attack. Di sini misalkan phishing, cara pencegahannya jangan membuka email berisi tautan dari sumber yang tidak terpercaya. Dengan contoh misalkan di sini ada cssia.org misalkan. Nah, phishing tersebut biasanya menggunakan cara seperti ini. Misalkan tadinya .org maka akan diubah dengan .com atau misalkan .ac.id misalkan, atau belakangnya tetap .com tapi di sini CSSIA-nya diganti dengan CSIA dengan S1. Nah, jika kita menemukan email dengan link yang tidak jelas atau
terkesan tidak masuk akal, sebaiknya kita jangan mengeklik tautan tersebut. Oke, kemudian cara berikutnya, cara untuk mencegah pretexting. Jangan menerima tawaran dari orang yang tidak kamu kenal, apapun keuntungan yang akan kita terima. Di sini misalkan kita mendapatkan telepon bahwa uh, device kita akan atau akun bank kita akan terblok 10 menit ke depan. Silakan harap menghubungi kontak berikut. Nah, kita sebaiknya tidak langsung menghubungi kontak tersebut, melainkan kita harus meng-cross checknya kembali ke customer service yang sudah disediakan oleh penyedia layanan yang valid. Oke, kemudian cara pencegahan berikutnya dari baiting, kunci laptopmu kapanpun kamu keluar dari tempat kerjamu. Oke, misal kita sedang bekerja dan sudah waktunya istirahat misalkan, sebaiknya kita mengunci segala device yang akan kita tinggal dan sebisa mungkin password tersebut tidak kita bagikan ke siapapun agar device kita aman dan tidak akan dapat dibuka oleh siapapun kecuali kita sendiri. Oke, yang terakhir adalah cara pencegahan tailgating, yaitu dengan membaca dan mengerti kebijakan perusahaanmu terkait siapa orang yang diizinkan masuk ke gedung perusahaan. Nah, di sini kita sebaiknya itu harus menghafal kebijakan terkait siapa yang dapat keluar masuk dari tempat kita bekerja atau suatu tempat yang aksesnya dibatasi. Nah, jika memang ada orang lain yang ingin masuk, kita bisa menghubungi suatu keamanan atau mengcrosschecknya kembali kepada atasan atau kepada pihak yang memiliki tanggung jawab atau kewajiban untuk menyortir siapa orang yang dapat keluar masuk perusahaan tersebut. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.